perintahnya ada, tetapi ketentuan umumnya diserahkan kepada kita. Nah, di antaranya itu adalah ta'alum seperti ini. Kita yang netapkan malam malam apa nih, malam Rebo, kita yang netapkan di rumah siapa, kita yang netapkan segala macam. Kita yang netapkan ya, kesepakatan kita. Yang Allah perintahkan itu adalah menuntut ilmunya. Yang Allah perintahkan. Baik dengan redaksi ayat, Allah sebutkan keutamaan-keutamaan orang yang memiliki ilmu, atau ada juga dalam Al-Quran itu Allah sebutkan bagaimana Allah mencela orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang jahil, atau dalam redaksi hadis Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya untuk menuntut ilmu. Nah, itu perintah. Nah, para hamba Allah yang dimuliakan Allah, jadi banyak sekali manfaat kita thalabul ilmu. Allah memberikan kepada kita itu peluang untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita hayati macam sholat lima kali dalam sehari semalam, itu tuh untuk memang seperti ngecas. Peluang kita itu untuk mengikat diri, untuk mengecas, untuk memperkuat, untuk mengentalkan. Salah satu makna dari Islam itu, salima, itu adalah connected. Nah, ini tahu arti connected? Rois tahu apa arti connected, Rois? Iya, yang nyambung-nyambung. Terhubung. Salah satu makna Islam itu adalah terhubung. Maksudnya apa terhubung? Selain terhubung dengan satu manusia dengan manusia yang lain, terhubung yang paling penting itu kepada Allah. Jadi Islam itu salah satu maknanya, manusia selalu terhubung dengan Allah. Nah, kita ini, apakah selalu merasa terhubung dengan Allah? Gimana caranya kita merasa terhubung dengan Allah tuh? Di antaranya itu, selalu merasa dipantau oleh Allah. Allah dah pasti mantau kita. Cuman kita ini, ada enggak merasa dipantau? Nah, jadi mun kita merasa selalu dipantau oleh Allah, artinya kita merasa terhubung. Allah kasih waktu untuk terhubung itu, saluran untuk terhubung itu minimal 5 kali sehari semalam. Waktu apa ya? Makanya waktu sholat iya adalah waktu untuk terhubung dengan Allah minimal. Karena macam-macam kita ini kan Masya Allah, belum tentu yang selain sholat itu kita terhubung. Memang ibu-ibu kalau umpamanya lagi buat sambal merasa terhubung nggak dengan Allah? Nah, waktu waktu kita yang lagi bergurau, becak, ngomong ketawa, lagi nonton apa segala ye, sok tanyakan lah Bang Asmadi ya, sok tanyakan yang ye. Takut kita jawabnya ge. Jadi minimal 5 waktu ya kita merasa terhubung kepada Allah. Makanya ada kan kadang-kadang kita merasa 5 waktu sholat agi kan merasa ya Allah tang sholat terang tuh beh. Kadang-kadang ada dalam pikiran kita ya. Soalnya nak saya tanyakan ya tahu ya kita sama-sama gitu tuh ya. Iyalah, kadang-kadang kita merasa terlalu sering kita sholat 1 hari semalam. Dibandingkan dengan orang nih, ada yang seminggu sekali. Seminggu sekali deh, udah gini dia pakai nyanyi. Suki kan nyanyi ya? Seminggu sekali kan jarang. Tapi para ikhwan, kalau kita dihubungkan dengan masalah agama yang harus selalu terhubung dengan Allah, maka 5 waktu sehari semalam, iya sebenarnya sedikit. Bayangkan, sehari semalam berapa jam? 24 jam. Harusnya kita merasa selalu terhubung dengan Allah. Lawang kita ini kan ya hamba Allah, ciptaan Allah. Hambanya kita nih. Harusnya selalu terhubung kepada Allah. Tetapi macam-macam kita ini memang tak yakin selalu terhubung. Allah kasih pancang, kasih tanda, kasih 5 saluran, 5 waktu ya. Minimal. Nah, makanya mudah kita berarti, oh ya ternyata tidak jak karap 5 waktu ya. Untuk ngecas di antara waktu-waktu di antaranya ya belum tentu ya. Kita perlu banyak waktu saluran untuk terhubung kepada Allah. Di antaranya ta'alum malam setiap sepekan sekali. Di antaranya yang mahdhuhnya itu sholat, yang ghairu mahdhuhnya banyak. Di antaranya adalah ta'alum. Ia membuat kita terhubung. Bahkan kalau ta'alum itu sifatnya bukan hanya terhubung kepada Allah, kita mengkaji ayat Allah, kita diingatkan dengan nasihat, kita juga terhubung antara satu sama lain. Kerjaan orang yang sudah berjamaah ya, kalau makmum adalah taat. Nah, ayatnya jelas, dalilnya banyak. Dalam Al-Quran diantaranya yang sering kita baca itu Quran surah An-Nisa ayat 59. Ada yang dah hafal ibu-ibu? Atau ada yang dah lupa? Mudah lupa berarti pernah hafal kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca sama-sama ibu-ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Athi'ullaha wa athi'ur rasul
wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, tuh, itu diantaranya. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berselisih pendapat tentang satu hal, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik akibatnya. Nah, itu ayatnya. Dah sering disampaikan memang ayat tentang taat. Tetapi perkara pengamalan kan kita walau alam nih. Di antaranya adalah wujud dari pengamalan ketaatan, di antaranya adalah ta'allum. Salah satu fungsi dari jamaah itu adalah menjaga syariat. Pemimpin tuh salah satu tugas pentingnya itu adalah menjaga syariat. Karena menjaga syariat itu tugas semua orang sebenarnya. Semua manusia itu tugasnya adalah menjaga syariat. Wujud dari penghambaan kepada Allah SWT. Kalau tanya, apa tugas seorang hamba ciptaan Allah itu? Menjaga syariat. Maksudnya semua syariat itu terjaga bagi dirinya itu. Dilaksanakan bagi dirinya. Sebenarnya, termasuk orang-orang yang kufur, termasuk orang-orang yang durhaka, itu tugas dia adalah menghamba kepada Allah dalam bentuk menjaga syariat. Sebenarnya. Wal hafizuna hududallah. Menjaga batasan hukum-hukum Allah SWT. Nah, orang yang sudah berjamaah, itu, penugasan itu, Allah serahkan kepada amir untuk apa? Untuk memantau. Maka tugas terpenting amir itu, apakah itu amir riasah atau naib, amir dari niabah gitu ya, naibul imam atau walil imam sampai ke imamul muslimin, khalifah. Tugasnya itu memantau, memastikan seluruh umat itu terjaga dalam garis-garis syariat kepada Allah SWT. Ini tugasnya. Makanya di situ ada fungsi ketaatan. Nah, dalam hal urusan ibadah mahdhah, itu enggak susah, gampang. Kenapa gampang? Karena sudah jelas kok. Memang amir riasah, rois yang mantau. Coba kau ruku sekarang sholat, kan enggak begitu. Nah, sekarang kau sujud, kan enggak begitu kan? Kita udah otomatis kalau udah waktu azan terdengar, langsunglah kita sholat. Paling-paling yang dipantau oleh rois itu orang-orang, oleh naib gitu ya, orang-orang yang kemudian ya agak bermasalah nih, umpamanya jarang ke masjid. Nah, itu udah mulai tuh. Wah, ini bahaya nih. Bahaya bukan bagi jamaah, bukan sebenarnya bagi dirinya. Dan bagi rois, bagi naib itu untuk memantaunya. Kewajiban amir untuk memantaunya. Tetapi ada ibadah yang ghairu mahdhah yang saya katakan tadi. Perintahnya jelas, cuman pelaksanaannya diserahkan kepada pengaturan kaum muslimin. Di antaranya ta'alluq. Diperintahkan untuk menuntut ilmu, kapan waktunya? Nah, pakai perintah amir. Disitulah berfungsi, makanya tadi ayat tuh, Allah. Jelas urusan ibadah mahdhah. Wa ati'ur rasul. Jelas dalam hal perilaku teladan Rasul. Wa ulil amri minkum. Ini perkara yang memang tidak diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, tetapi diserahkan kepada kaum muslimin untuk menunaikannya. Kak tadi saya katakan tuh, ta'allum. Makanya menjadi wajib. Cuman beda, wajib sholat dengan wajib ta'lim. Apa bedanya para ikhwan? Wajib sholat 5 waktu dengan wajib ta'lim sepekan sekali. Apa bedanya? Kalau sholat dah jelas, mutlak. Rois pun tak boleh nak melarangnya. Umpamanya udah kau hari itu kau nak sholat asar dulu. Nggak bisa. Dia bilang kau bagus mbak, lo ke ladang lo kalau. Nggak boleh, nggak bisa. Nah, karena sudah mutlak. Kalau ibadah ta'allum, ketaatannya sebatas yang diamanahkan. Kata naib, ta'allumnya malam Selasa. Itu kewajibannya sebatas itu. Dan itu bisa gugur dengan apa Bapak Ibu sekalian? Izin. Ayatnya ada dalam Al-Quran surah penutup, hampir penutup ya, surah An-Nur. Izin. Maka izin itu syariat. Beruntung orang yang izin itu sebenarnya. Kadang-kadang ini kita suka lupa. Baik makmumnya maupun amirnya. Amir kadang-kadang tak negur makmum yang tidak izin.
makmum mentang-mentang tak ditegur, ya kelanjutan. Ya istilahnya seenak-enak dirinya lah kena kemana-mana, terutama dalam hal perpergian kemana-mana. Atau dalam hal ketika ada kewajiban amanah, sesuatu amanah, kemudian dia tidak tunaikan, dia tidak izin. Khawatir nanti Allah tuntut. Kan ada dalilnya. Khawatirnya amirnya lupa memaafkannya, kemudian dia juga lupa nak menunaikannya, tetapi barang ini tercatat di sisi Allah. Nah, gimana itu? Tiba-tiba nanti sampai naudzubillah ya, di hadapan Allah. Ya Allah, kata di catatan tuh, ada 21 kali kau tak taklim. Izin itu. Kalau izin kan selesai itu. Naib, saya izin. Bisul saya masih belum sembuh. Umpamanya. Ya, cuman memang itulah masalah ya. Kalau saya lihat izin tuh, dalam Al-Quran itu Allah perintahkan itu izin. Dan Allah perintahkan kepada Rasul untuk mengizinkan. Yang kedua, memohonkan ampun. Artinya apa itu para ikhwan? Izin tuh tidak pakai koreksi lagi sebenarnya. Tidak pakai telusuri, bukan kayak izin yang kita mungkin di mana? Kayak macam pegawai, kayak macam pekerjaan, apa kan? Izin ini kan sebenarnya pakai surat ya. Mun dia sakit, gagak dokter nanti meriksanya segala macam kan. Kalau di Amir enggak begitu. Kalau dibilang sakit, Allah tak perintahkan untuk ngecek betul nggak ada sakit. Enggak. Artinya apa? Urusan kau ngomong itu, urusanmu dengan Allah. Kalau ternyata tak sakit, ya tetap diizinkan sama Amir. Memang perintahnya diizinkan kok. Nah, cuman perkara dia bohong itu dengan Allah. Makanya ada kisah 3 orang sahabat itu yang tertunda dia punya istighfar, dia punya ampunan itu. Kemudian sampai Allah turunkan itu di perang Tabuk kalau tidak salah. Itu kan nafri am itu. Nah, ya gini ceritanya. Kalau perang itu memang berbagai macam model bentuk amanahnya. Ada perang yang tidak diamanahkan, tapi dianjurkan untuk kaum muslim ikut berangkat. Contohnya perang apa? Perang Badar. Makanya itu perang Badar perang yang memang dengan keimanan. Karena orang tuh sebenarnya enggak juga dengan nafri am, ada yang tertinggal. Cuman yang tertinggal itu rata-rata orang-orang yang punya penyakit hati. Tuh. Ada perang yang diamanahkan kepada beberapa orang. Itu apa? Syariah ya. Itu sekelompok orang yang berangkat. Ada. Ada di antaranya seperti perang Mu'tah. Banyak orang memang Rasul perintahkan 3.000 orang yang berangkat, tapi Rasul tak berangkat. Tapi ada perang yang Rasul perintahkan semuanya harus berangkat. Itu perang Tabuk. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 orang yang kemudian dia itu istilahnya mau izin sian pula. Halangan. Orang-orang munafik itu banyak yang izin kepada Rasul, macam-macam izin mereka. Rasul izinkan, memang ayatnya kan jelas. Kata Allah izinkan, cuman urusan dia itu urusannya dengan Allah. Karena para ikhwan kalau urusan dengan Allah itu lebih gampang lebih susah. Lebih susah sebenarnya. Jadi selama kita bisa tuntaskan urusan dengan naib, dengan rois, tuntaskan dengan naib atau dengan manusia, lebih gampang. Tapi kalau ada urusan dengan Allah, itu kenapa lebih susah? Karena kalau urusan dengan Allah, kalau Allah tegur kita, itu artinya istilahnya ini ibarat nakal nih bertingkat. Oh, ini dah kuat nakal ini gitu kan. Kalau kita sampaikan panggil presiden kan beda tuh nakalnya. Dah urusan presiden gitu kan, bukan urusan kepala desa. Nah, begitu. Jadi kembali 3 orang itu yang tertunda dia punya taubat karena mereka tidak berangkat berperang, tapi tak ada uzur sebenarnya. Tapi mereka jujur. Menghadap Rasul, kata Rasul, kami ini ya Rasul sebenarnya tidak ada ujur. Nah, kami minta izin sebenarnya tidak ada ujur. Tapi ya pokoknya jelasnya tak berangkat lah. Akhirnya, kata Rasul, kalau gitu urusannya bukan dengan Rasul lagi, urusan Allah nanti. Bagaimana Allah mengampunkan, kalau enggak ya udahlah. Akhirnya kemudian mereka dididik oleh Allah gitu ya, sampai tidak ditegur kan. Sampai kemudian secara khusus Allah turunkan bahwa ketiga hamba Allah ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan izin itu Pak Iwan. Jadi izin itu sebenarnya syariat dan salah satu bentuk teladan syariat kita antara kita dengan amir. Apa ada syarat izin selain di jamaah? Nggak ada perasaan tuh. Memang kita nak pergi kemana-mana itu izin dengan PRT jarang. Kecuali dah bersampuk tengah jalan lah kali. Ketemu tengah jalan, nah kita ngomong nak kemana itu nak ke sama Solok. Nah itu kan lain cerita itu. Dan itu pun kita merasa bukan hubungan syariat kan, hubungan ke apa istilahnya? Hubungan kemanusiaan gitu ya. Tapi kalau di dalam jamaah itu adalah hubungan syariat. Allah perintahkan, Rasul contohkan, dan ada ancaman. Nah, itu Masya Allah Pak Ikhwan. Jadi beruntunglah kita di jamaah ini
kembali tadi, salah satu yang diperintahkan oleh Allah dalam perkara ta'allum ini, kita tunaikan. Ta'allum sepekan sekali, bahkan itu menjadi bagian dari amanah imamul muslimin, yang kalau amanah, hukumnya menjadi wajib sebagaimana Allah perintahkan itu, gitu. Dan memang penting sekali. Pengikat di jamaah ini, nampaknya saat ini, pengikat yang paling penting itu memang ta'allum. Kita itu nggak punya, boleh dibilang tidak banyak punya ikatan lain. Ya belumlah, nanti satu ketika mungkin kalau udah di Supah tuh banyak cerita juga tuh kan, entah amal solehnya ke, entah infaknya diatur sedemikian rupa. Tapi ta'allum itu sangat penting sekali untuk pengikat kita di jamaah, karyawan. Ya, nah tadi juga amir majelis menyampaikan, kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di rumah siapa? Ibu Juraidah. Ta'allum pekanan, mingguan sekali, sepekan sekali. Allah pilih kita, perhatikan. Sebenarnya kalau perkara Allah pilih atau tidak itu, dibaca oleh Qori tadi itu, ayat yang ke-13 ya, di penghujung ayat yang ke-13, saya bagian ujungnya saya baca ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Kata Allah, Allah memilih siapa yang Dia kehendaki. Maksudnya memilih kepada agamanya. Allah memilih hamba-hambanya siapa yang Dia kehendaki untuk ke agamanya atau ke jalan. Wa yahdi ilaihi may yunib. Dan Allah menunjuki, nah ini nih, mereka yang bertaubat. Jadi cara untuk ditunjuki Allah itu bagaimana? Taubat atau kembali. Taubat itu artinya adalah kembali, balik. Ngapa pula balik? Ngapa tak jadi kembali? Padahal kita tidak kemana-mana. Maksudnya, asal muasal kita ini, dari awal nih, memang Allah rancang untuk menjadi hamba Allah yang menghamba kepada Allah. Itu. Kalau udah merasa jauh sedikit, balik lagi. Balik kemana? Balik menghamba kepada Allah. Kalau udah rasa jauh, lama rasa lisan tak berzikir kepada Allah, atau mungkin dah banyak ada kemaksiatan yang tidak lakukan sehingga mengotori hati, disuruh kembali kita. Kembali ke mana? Kembali kepada jalan Allah. Menghamba lagi kepada Allah. Kita lahir sejak awal itu sudah memang dirancang oleh Allah untuk menghamba kepadanya. Jadi kembali. Nah, orang yang seperti ini kemudian Allah lebarkan jalannya untuk kembali. Allah tanamkan rasa kerinduan untuk kembali kepada Allah. Mudah dia menerima kebenaran. Mudah dia berhimpun. Mudah dia diajak kepada kebaikan. Ada rasa yang hilang pada dirinya ketika dia berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Begitu seterusnya. Jadi orang yang kembali itu kepada Allah itu nanti menjadi orang yang pilihan Allah SWT. Jadi enggak serta-merta orang itu tiba-tiba dipilih. Enggak. Karena dia KTP-nya Parik Keladi langsung. Enggak begitu. Konsepnya enggak begitu. Konsepnya mesti ada sesuatu dalam dirinya. Walaupun mungkin kecil. Ada wasilah dalam dirinya. Kami melihat banyak para sahabat itu yang mereka banyak melakukan berbagai macam keburukan sebelum masuk Islam ya. Bahkan mereka bagian dari orang-orang yang memusuhi Rasul dan Islam. Ya, sebut saja yang paling awal itu seperti Umar Ibn Khattab. Tetapi sebenarnya di dalam hati beliau itu ada kebaikan. Umar itu adalah orang yang sangat jujur sebenarnya. Memang dia benci dengan Rasul dan kaum muslimin kala itu sebelum masuk Islam. Itu memang bagian dari fitnah. Tetapi dalam dirinya itu terdapat kejujuran. Beda dengan Abu Jahal, Umar juga nyebutnya, Amr bin Hisham. Dengan Rasul berdoa, "Ya Allah, perkuat Islam dengan 2 orang Umar." Maksudnya yang pertama Umar Ibn Khattab, yang kedua Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Abu Jahal itu, nah ini Masya Allah, ini pelajaran benar. Apa itu penyakit beliau? Apa karena betul-betul jahil? Kan Abu Jahal nih, bapak kebodohan. Apa bodoh? Enggak sebenarnya. Bodohnya bukan masalah pikiran. Masalah kebenaran, masalah tak mau menerima kebenaran itu. Tapi apa urusan dia sebenarnya itu? Yang paling penting sehingga dia semakin benci, semakin jauh. Dengki. Abu Jahal itu berdengki. Keluarga Rasul, termasuk pamannya Rasul. Tetapi dia dengki. Dia hasad. Kenapa kemudian Muhammad ini yang lebih populer? Bukan dirinya. Itu Masya Allah, para hamba Allah sekalian. Makanya yang hati-hati sekali nih. Kita harus lihat hati kita. Kita renungkan hati kita. Masuk ke dalam hati kita. Lihat
apakah ada di dalam hati kita, nggak ada orang tahu nih, cuman kita yang tahu dan Allah. Apakah terdapat penyakit iri hati, dengki, hasad? Kalau ada para hamba Allah sekalian, segera istighfar, segera buang, segera cuci. Lagi-lagi yang nyuci bukan orang lain, itu. Kenapa demikian? Orang kalau sudah penyakit ini, kebenaran itu tertutup. Walaupun dia mungkin alim, mungkin dia pintar ngomong, mungkin dia paham dalil, tapi kalau masuk dia punya penyakit iri hati, udah tertutup itu. Kebenaran tertutup. Masya Allah. Ini orang Umar tadi itu. Ada satu Umar yang kemudian Allah kasih hidayah. Wa yahdi ilaihi mayyudin. Ada satu sinyal, ada satu tanda dalam dirinya yang dia itu tergolong hamba-hamba Allah. Ya ada kebaikan dalam hatinya. Makanya kita begitu. Nah, para hamba Allah sekalian, dalam hal kembali ini, memang makanya kita pelihara kebaikan di dalam hati kita. Saya sangat yakin setiap orang itu memiliki sakilah berbeda-beda. Nah, ini hendaknya memang para amir pahami. Sakilah itu maksudnya kekhususan orang. Ada sepulan, ini orangnya pemberani. Kalau kira-kira pemberani itu, kadang-kadang orang pemberani itu ada ujiannya. Apa orang yang ujian bagi pemberani? Suka tergesa-gesa. Orang rata-rata banyak lah ya, bukannya rata-rata. Banyak yang saya ketemui, orang yang berani dalam mengambil keputusan, berani dalam menanggung risiko, tetapi dia kadang-kadang agak lemah dalam bersabar. Nah, berarti ada sakilahnya itu, apa sakilahnya? Berani. Ada lagi orang sakilahnya itu orangnya sangat penyabar. Kira-kira kalau orang yang sangat penyabar apa risikonya? Risiko itu artinya sesuatu kekurangan yang terjadi akibat kelebihan. Nah, kira-kira gitulah. Nah, benar. Lambat. Namanya nggak sabar. Pergi yuk. Sabar loh. Cepatlah bikin naik itu. Sabar-sabar, bah. Cepatlah pergi ke ladang. Sabar loh. Tetap dia mau lambat nanti itu. Tara ada nak bergereti cepat-cepat. Ayo sabar yuk. Nah, ada begitu tuh. Nah, itu. Tapi sakilahnya apa nih? Khususannya sabar. Orang kayak gini cocok untuk apa? Cocoknya kalau ada orang kaya 2 orang, dia cocok disuruh maju nih. Dia subuhnya panjang nih. Jangan disuruh tadi yang berani tuh bahaya, terbakar tuh. Nah, itu Rois yang pandai itu. Oh, tak bisa dia kalau untuk damaikan orang, jangan suruh yang berani itu. Tapi kalau dia merimbak hutan, jangan yang sabar. Nak laka-laka. Kisah nak ngasah dan tolen. Suruh yang berani itu. Nah, begitu Kak. Jadi sakilah ada memang dengan izin Allah ada di antara mungkin di antara makmum, di antara ikhwan-ikhwan gitu itu, dia yang cerdas pikirannya. Tetapi kadang-kadang orang yang cerdas itu apalah coba para ikhwan? Suka nak main logika. Nah, kira-kira main logika ini cocok nggak untuk orang yang tawakal? Kadang-kadang nggak terlalu cocok. Karena tawakal itu nggak pakai logika. Seringkali tawakal nggak pakai logika. Dan kita, masya Allah, saya sangat sering belajar dengan wali imam Allah Allah yarham Pak Jainal Abidin. Beliau itu orang yang penuh tawakalnya. Saya sangat bersaksi gitu ya. Beliau itu orang yang full benar tawakalnya. Kadang-kadang nggak masuk logika kita. Kita suka nengkang dia. Nggak masuk akal wali itu bilang, "Ya terus bismillah." Saya pernah nih, satu ketika lagi bermotor. Kan selalu saya di depan ya, gonceng. Saya nggak punya SIM, yang punya SIM beliau. Di situ ada lagi pelantas. Saya bilang, "Wali, ini ada pelantas." Saya rem, wali ke depan. Dia bilang, "Bismillah, maju." Kan tak masuk akal tuh. Dalam hati kita, apa jadinya kita bajing gocam ini, di kopiah, langsung kena tahan lift pelantas kan malu ya. Tapi begitu depan pelantas, yang lain kena tahan, dia bilang, "Bapak maju ya terus." Tawakal. Nah, itu jadi sakilah itu yang paham itu nanti amir. Makanya nanti amir yang lain. Makanya nanti kadang-kadang makmum itu prinsip keadaan jangan bukan berarti pukul rata sama sebentar. Nah, belum tentu. Apa sih dia dapat amanah sana, aku sini. Itu rois yang tahu sakilahmu. Seperti itu. Nah, ini para ikhwan, maksud saya kenapa kita ketahui sakilah kita? Karena di balik kekhususan kita itu ada risiko penyakit. Makanya kita lihat, kita pantau, kita koreksi. Itu gunanya muhasabah itu. Untuk apa? Untuk dicuci. Insya Allah ada doanya semua. Kalau lihat nih kayaknya orang ini sumbu pendek. Sedikit ya masalah langsung naik ke atas langsung. Maksudnya bukan naik orangnya, emosinya naik.
Nah, ada doa apa yang paling bagus itu dia. Nanti kalau Rois sudah nyodorkan doa, "Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit" ini artinya orang suka marah nih. Kata Rois, "Tapi kamu hafalkan doa ini?" "Kenapa pula Rois? Hafalkan nggak?" "Amalkan ya." Nah, itu berarti itu kita itu suka marah tuh. "Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin." Maksudnya agar memperbanyak kesabaran. Di antaranya begitu. Atau mungkin, "Ya Allah, saya ini betul-betul penyayang dengan harta. Saking sayangnya, pas giliran infak pun masih sayang." Ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajazi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Yang kata Rasul ini dibaca pagi dan sore, minimal itu. Di antaranya doa berlindung kepada Allah dari ketakutan dan bakhil atau penyakit-penyakit yang lain. Atau ada, "Ya Allah, saya ini orangnya model suka berubah-ubah." Kalau berubah-ubah itu memang tak cocok dia menjadi amir yang menetap. Ada dulu saya pernah juga merasa bertanya-tanya gitu ya, kenapa ustadz yang ini sering nggak mengarahkan ke mana-mana. Nampaknya dia bukan di Galbar, di tempat lain gitu ya. Nampaknya beliau itu memang orangnya tak cocok kalau berlama-lama dalam satu tempat. Nanti sebentar dia mengarahkan ke mana, ke sana kemari gitu kan, seluruh Indonesia dia berputar. Bisa jadi begitu. Atau mungkin dia punya kelebihan untuk merintis jalan, begitu. Nah, orang yang suka nak berubah-ubah, mudah sekali berubah. Ada kan kadang-kadang kita ketumai orang itu yang belum selesai satu pekerjaan dah dia nak ganti lagi yang lain. Ibarat kata, bulan itu dia nak nanam durian. Oh, durian sih masih nak nanam timun, belum nggak selesai nanam timun, oh bagus nanam semangka aja. Itu artinya orang mudah berubah. Lekatkan satu-satu. Orang yang begini boleh dikasih doa. Doanya itu Allahumma mustarrifal qulub atau Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Maksudnya agar hatinya itu sabit. Sabit itu artinya kokoh gitu, nggak kemana-mana. Itu pengaruh hati itu yang berubah-ubah tuh. Kadang-kadang dapat dapat informasi ini, nah macam bagus sih, kerjakan. Belum selesai ini nanti berubah lagi dan seterusnya. Padahal dalam surah Ad-Duha surah Al-Nasrah tuh ya, Allah sebutkan tuh, untuk menggenahkan satu perkara baru berlanjut kepada perkara yang berikutnya. Ya, ini para ikhwan. Jadi Allahu yajtabi ilaihi mayyasha wa yahdi ilaihi mayyunib. Allah pilih kita sebagaimana Allah kehendaki gitu kan untuk kembali kepada jalan Allah dan Allah tunjuki kita bagi mereka yang kembali atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerjaan kita sekarang itu agar menjadi orang yang terpilih selalu bertaubat kepada Allah. Dan kita koreksi hati kita juga untuk mensyukuri setiap apapun yang ada terdapat kebaikan dalam hati kita. Ibu-ibu kira-kira kalau satu ketika kita rasa rindu benar mau salat malam, itu kan pasti pernah terjadi kan? Ya Allah rasanya nikmat betul bangun malam. Itu jelas hidayah dari Allah, rahmat dari Allah. Malam besok bagaimana? Malam besok lanjutkan. Walaupun mungkin tidak senikmat malam sebelumnya. Maksudnya begitu. Kalau enggak kita lanjutkan, nanti hilang kenikmatan tuh. Atau mungkin satu ketika, ya Allah rasanya pengen benar mau ta'alum, mau ketemu sama Ikhwan. Segala sesuatu yang membuat kita itu merasa nikmat beribadah kepada Allah, itu pasti rahmat, hidayah dari Allah. Hidayah. Jadi kalau kita mau tanya, mana sih hidayah Allah dalam hati? Nah, itu salah satunya tuh. Yang membuat kita merasa pengen, merasa nikmat, merasa senang dalam beribadah kepada Allah. Itu hidayah tuh. Rahmat. Lanjutnya bagaimana? Selanjutnya dilanjutkan. Kenapa kalau tidak lanjutkan? Kalau tidak kita lanjutkan, para hamba Allah sekalian, ada satu ketika yang Allah itu sampai mencabut hidayah bagi seseorang. Na'udzubillah. Tentu memang masalahnya dah parah tuh. Atau ada manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini surah Al-Baqarah, itu yang sudah dikasih peringatan pun, dia tak berubah. Padahal kan harusnya kan begini, harusnya itu kebaikan terdapat dalam diri kita ini. Orang yang kebaikan terdapat dalam dirinya, itu mesti mudah diajak kepada kebaikan. Contoh nih, dia memang dah suka sedekah, tiba-tiba ada ajaran infak, suka enggak dia? Suka, memang dah suka sedekah. Dia memang dah suka ta'alum, tiba-tiba ada anjuran ta'alum atau kewajiban ta'alum, suka dia. Nah, itu dalam hati tuh. Tapi ada enggak orang yang tak suka? Banyak. Kalau yang banyak, yang dalam hatinya itu belum banyak pancaran-pancaran kebaikan,
Bagaimana caranya agar dia mau bergerak melaksanakan kebaikan? Itulah guna nasihat. Kadang-kadang nasihat itu pakai pakai tongkat. Maksudnya bukan juga dipapah, bukan. Kan ada istilah ada istilah itu apa, eee, ada istilah apa istilahnya, mengajak kepada kebaikan, ada istilah memberikan peringatan. Nah, itu tingkatan-tingkatan tuh sebenarnya. Kalau sekedar amar ma'ruf itu dengan bahasa-bahasa yang mengajak, tapi kalau memberikan peringatan, nah nggak memberikan peringatan. Ini mesti orang yang tak mempan dengan ajakan. Nah, itu maksudnya di papah tuh, model papah tuh. "Ayolah kita taklim," "Daan dulu kani." "Ayolah kita taklim," "Daan dulu kani." Ah, esuk mungkin dah 3 kali datang Rais. "Cobelah malam itu kita taklim." Kan ndak salah ngomong ge. Cuman bukan dengan semua orang, nanti lalu kelahi ujungnya. Atau mungkin betul-betul agak sedikit dipaksa dia, diajak betul, orang tuh mengajak ada kebaikan kok. Nah, ada dengan cara gitu tuh. Saya katakan tadi, harusnya tadi kan dalam hatinya nih. Terus kemudian ternyata tidak terdapat dalam hatinya. Dengan cara amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Teragak mempan, agak ditingkatkan sedikit. Dengan cara memberikan peringatan, agak diperkuat. Para hamba Allah sekalian, berikutnya ada ya, istilahnya itu, Allah atau imam biasa katakan, imam berlepas diri. Apa maksudnya? Apa imam pecat dari jadi makmum? Enggak ada hak imam untuk mencat orang, enggak ada. Karena perkara jamaah itu perkara hubungannya dengan Allah sebenarnya. Tetapi kalau amir katakan, "Aku sudah menyerahkan urusanmu kepada Allah. Ini bari'um minkum. Aku berlepas diri daripada kamu." Kira-kira gitu. Apa maknanya itu Pak Rehwan? Urusannya kepada Allah. Makanya memang harusnya memang yang paling kuat sabarnya itu adalah amir. Agar apa? Agar jangan sampai mudah dia mengatakan, "Udahlah, kuserahkan ya dirimu kepada Allah." Tapi wali bukan sering, pernah begitu. Kata wali di waktu musyawarah wilayah. Saya itu dibilang ada makmum yang sudah berkali-kali, bukan hanya sekedar mandar tapi sampai menyakitkan hati gitu kan. Wali bilang begini, "Ya Allah, ini hambamu, urusanmu ya Allah, tolong urus hamba ini." Nah gitu wali. Saya pernah bilang gitu kata wali, berkali-kali. Kadang-kadang dia menyampaikan tuh, ya apa sih, bahasa kita apa sih? Kata orang Jawa itu kan dablek ya. Kalau kita apa nyebutnya? Degil. Kata orang Sambas apa? Degil juga keh? Nah, ya bukan aku nyebutkannya. Ya bingung. Iya, ya macam bingung gitu. Nah, ini para hamba Allah sekalian, kalau udah GY, hendaknya kita itu takut kepada Allah. Karena ini kita sangat tak mampu kalau berhadapan dengan hukum-hukum Allah atau peringatan-peringatan dari Allah SWT. Memang Allah Maha Kasih Sayang, Allah tegur hambanya. Kan kita tahu udah semua banyak. Sering saya sampaikan juga kan. Allah menegur itu dengan ditimpakannya musibah. Karena ternyata banyak pula orang yang sadar setelah ditimpa, tandanya dia ditegur oleh Allah. Ini juga bagian dari satu jawaban. Apa beda orang kena adab atau orang kena tegur? Bedanya apa? Sama-sama kena musibah. Kata orang ini kena adab. Yang dia kena uji. Nggak sama kata orang. Sama-sama kena penyakit. Apa sebabnya? Bagaimana cara kita membedakannya? Membedakannya, kalau dia kena azab, dia itu tak bertaubat. Azab itu artinya. Tapi kalau dia ini ada satu orang yang kena penyakit, kena musibah, kemudian dia banyak istighfar, dia bertaubat, itu tandanya dia teruji. Nah, itu benar ujian tuh, ujian. Tapi kalau orang tada dan kita sangat yakin dia meninggal dalam kondisi kufur, itu bukan ujian, azab. Nah, itu bedanya itu. Saya kan pernah tanya dulu waktu peristiwa tsunami, sampai kemudian saya tulis gitu ya. Ustadz dia bilang, "Ini nih azab ke ujian musibah." Nah, kemudian saya jawab dengan cara begitu. Dia tidak bisa katakan, saya bilang, "Ini semuanya adalah azab." Tidak bisa katakan begitu. Tetapi kita bisa nyatakan, kalau mereka bertaubat, ya masa mereka kena azab bertaubat? Tentu tidak, tetapi ini ujian bagi dirinya agar dia memperbaiki diri, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu Pak Rehan. Jadi, kalau bicara tentang apa yang menimpa kita gitu kan, itu ujian atau azab, nanti kita lihat bagaimana sikap orang tersebut. Ya, kalau peringatan dari amir itu tidak mempan, apalagi kalau amir kemudian sudah menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya khawatir
Karena kalau Allah yang memberikan teguran dengan cara-cara Allah, tentu bukan dengan cara lisan. Minimal musibah. Karena alhamdulillah juga masih alhamdulillah. Banyak orang-orang mukmin itu, orang-orang Islam itu, yang dia kemudian tersentak istighfar, memperbanyak ibadah setelah terkena musibah. Minimal memperbanyak istighfar. Terus tuh, yang berikutnya lagi masih ingat dulu, saya pernah sampaikan tuh. Kalau tidak mempan dengan teguran, dosanya masih ada. Dengan cara apa Allah cucikan tuh, Allah cucikan dia punya dosa. Dicuci di neraka. Iya. Semua orang yang beriman itu, kata Rasul, masuk surga. Cuman ada bedanya. Ada yang langsung bedalok masuk surga. Bedalok pokoknya si anagi lalu anong, hambatan si anagi. Set, nah masuk. Ada yang bekapak dulu di neraka. Kenapa bekapak neraka? Karena dosanya masih ada. Tadi dikasih suruh istighfar, tak istighfar, disuruh banyak amal, dia tidak banyak amal. Kemudian dikasih dia punya ujian oleh Allah, dia tak selesaikan ujian dengan cara yang baik, maka sampai dia meninggal dunia masih ada dia punya dosa. Maka Allah masukkan dia kepada surga setelah dicuci dosanya semuanya di neraka. Nah, para ikhwan mau yang mana? Mudah kita pikirkan itu, wei. Ya Rois, mudah kita pikirkan macam itu, rasanya baguslah kan nasihati li Rois walaupun dia sambil marah gitu. Biarpun mungkin pakai rotan marah gitu. Ibaratnya andai kata ada amir yang dia maksa kita berangkat sholat itu karena dia sangat khawatir kita nanti terjumus kepada lembah dosa dengan rotan, mudah kita membayangkan tadi ya, bagus sih. Tapi cari terlalu juga sih sampai dengan rotan baru nak bergerakkan macam budak kecil ya gitu. Maksudnya andai kata ada seperti itu. Makanya para ikhwan, kita tuh jangan terlalu apa istilah kata budak sekarang tuh baper ya, terlalu perasaan. Jangan nak main tersinggung. Maaf benar. Tersinggungnya sebenarnya perangkap setan. Agak kasar saya ngomong jadinya. Iya benar. Karena itu salah satu cara setan masuk itu lewat perasaan kita. Seringkali orang menangkan perasaan dia daripada pintu hidayah. Nah, ngapain kau tak pergi? Aku tersinggung dengan dia. Padahal dia tak begitu membuat dia menjadi jatuh kepada lembah kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Memang tak mudah para ikhwan, tak mudah memang. Tetapi tadi itu makanya itulah nasihat untuk kita semuanya. Kalau kita bayangkan ya Allah, memang mau nak kita nunggu nanti Allah yang negur gitu. Na'udzubillah. Mending masih ditunggu. Bagaimana nanti kalau tiba cing habis napas. Nah, udah. Dosa masih banyak. Masya Allah, nak kincah kata Bang Andi. Iya, mana kita tahu kapan nih? Dan banyak sekali, Masya Allah, banyak sekali ya. Belum kira-kira 2 hari yang lalu, itu ada teman saya yang sudah senior sih, anaknya itu meninggal. Mungkin dengar berita kali yang mayat ada orang tergeletak di Kota Baru tuh. Nah, mungkin dengar berita. Itu anaknya teman saya tuh. Dia udah pensiun, anaknya masih kuliah. Jadi tiba-tiba ditemukan di pinggir jalan tergeletak. Kata informasi awal itu tabrak lari, tapi setelah ditelusuri ternyata seperti nabrak trotoar. Habis. Ceritanya habis. Nggak sakit, apa itu ibaratnya kan. Ada juga yang sakit, belum lama ini, yang saya masukkan di Facebook itu tuh teman seusia saya. Kerjanya di Upelkes. Dipanggil oleh Allah. Sakitnya sebentar ya. Langsung sesak, masuk rumah sakit, selesai. Masya Allah. Jadi ternyata kata kita orang yang sudah sepuh belum tentu, banyak juga yang muda duluan. Kata orang, ya memang itu rahasia Allah sih. Nak baik ke, nak buruk ke, nak laki ke, nak perempuan, nak tua, budak. Rahasia Allah. Yang jelas, yang bagian gitu itu adalah amal. Di antaranya yang paling penting yang saya sampaikan sekarang ini adalah taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu yahdi ilaihi may yurid. Agar apa? Agar Allah nanti pilih kita sebagai hamba-hambanya yang lurus sampai selamat di akhirat, di jalan neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Itu tujuan akhir daripada kita. Para ikhwan, demikian yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongannya yang menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.